Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara para pemirsa yang budiman dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Kultum Ramadan. Kali ini dengan tema ikhlas menjadikan amal bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali engkau meremehkan amal kebajikan sekecil apapun. Karena sesuai dengan akidah yang kita pelajari bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi manusia bisa masuk surga karena ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, semata-mata fadl dan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dibarengkan dengan salah satu amal saleh yang dilakukan oleh manusia seumur hidupnya, dan itu dirahasiakan oleh Allah. Amal apa yang disertai dengan ridha Allah, itulah yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, manusia dianjurkan untuk berlomba-lomba beramal. Sekecil apapun, jangan pernah kita meremehkan amal kebajikan, karena siapa tahu amal yang kecil itu justru bersamaan dengan ridha Allah, dan itulah yang mengantarkan kita menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal yang lain adalah linaili darajatil jannah, untuk menaikkan derajat kita nanti di surga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak perlu menganggap remeh dan ringan suatu amal. Bahkan para sahabat, kita contohkan sahabat Adi bin Hatim, yang setiap kali memakan roti, beliau sisihkan sedikit dari rotinya untuk memberikan makan kepada semut yang ada di sekitar beliau. Ketika beliau ditanya untuk apa, ini adalah hak daripada makhluk Allah yang berada di sekitar kita. Beliau sangat perhatian, walaupun hanya dengan beramal sekecil itu kepada semut. Tapi kita tidak bisa melihat amal itu dari kecil maupun besarnya, karena yang menjadikan amal itu kecil dan besar di sisi Allah adalah keikhlasan seorang hamba. Ibnul Mubarak pernah mengatakan, rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin azimin tuhaqqiruhun niyah. Banyak sekali amal-amal yang secara lahiriah kelihatan kecil, namun dengan ketulusan niat yang ikhlas menjadi nilai besar di sisi Allah, menjadi bernilai besar di sisi Allah. Dan banyak pula amal-amal yang kelihatannya secara lahiriah besar, tapi menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena tidak ada niat yang tulus dan ikhlas dari pelakunya. Oleh karena itu, kita tidak usah memandang amal itu kecil maupun besarnya, tapi yang bernilai di sisi Allah adalah amal itu kita lakukan dengan benar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kami Habib Zain bin Sumit yang berada di Madinah Al-Munawwarah pernah mengatakan, syarat diterimanya amal di antaranya ada dua. Yang pertama, al-mutaba'ah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terpenuhi syarat dan rukunnya secara lahiriah, dan secara batiniah adalah ikhlas. Jika sudah tergabung dua hal ini, dilakukan dengan cara yang benar dan didasari dengan keikhlasan, insya Allah amal itu termasuk daripada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas ini menjadi dasar yang penting diterimanya suatu amal perbuatan manusia. Di bulan Ramadan yang penuh keberkahan, sekali lagi kami mengingatkan untuk selalu menanamkan jiwa keikhlasan. Kita berpuasa menjalankan perintah Allah dengan niat yang ikhlas, semata-mata mencari ridha Allah. Tidak niatnya karena diet, tidak niatnya karena untuk sehat dan seterusnya. Kita beramal memberikan takjil ratusan orang, bahkan ribuan orang. Juga jangan sampai keliru niat.
bisa jadi punya niat hanya untuk dibanggakan orang lain, supaya dianggap dermawan dan seterusnya. Maka sekali lagi, mari kita tata amal apapun yang kita lakukan, jika didasari dengan niat yang ikhlas dan tulus karena Allah, maka akan menjadi besar nilainya di sisi Allah. Inilah ikhlas menjadi kunci besar dan kecilnya amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kita menilik firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa, dan mereka tidaklah diperintahkan untuk menyembah Allah kecuali mukhlishina lahuddin, dengan kondisi yang ikhlas semata-mata karena Allah. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.